Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Ini kita mau ngomong soal pernikahan yang menggendong utang keluarga besar pasangannya. Jadi ini ada seorang perempuan yang pada saat menikah dia tuh nggak tahu apa-apa. Tapi begitu menikah tahu-tahu dia diikut sertakan dalam persoalan keluarga suaminya untuk membayar hutang keluarga. Nah, ya dia bingung kenapa harus, dan si ibu mertuanya itu bilang kamu sebagai istri harus ikut bertanggung jawab gitu terhadap suami, dan suami itu punya tugas untuk membereskan utang-utang keluarganya yang cukup besar gitu, dan setahu dia memang ketika sudah terikat dalam pernikahan maka pasangan memang jadi harus ikut serta dalam membereskan utang-utang itu. Cuman sepengetahuan dia itu kalau utang suaminya kan ya, bukan utang keluarganya gitu. Dan itu pun kalau utang suami gini nggak sih? Kalau utang itu udah kan sama kayak harta gono gini nggak sih? Ya, tapi kita nggak tahu ya, ini kan mesti ada orang yang ahlinya yang jelasin. Tapi kalau harta gono gini kan kalau kita nikah, kemudian harta itu dibeli bersama atau dibeli pada saat usia pernikahan. Oh iya kan, di saat itu kan, bukan sebelumnya. Pun utang dong harusnya. Mestinya sih. Kalau dia udah punya utang, kalaupun itu utang suaminya ya, udah punya utang sebelum mereka menikah, harusnya bukan urusan dia, bukan sih? Tapi ini kayaknya ya untuk kasus ini kayaknya kan dia bilang merasa tertipu kan? Iya, karena di dalam kasus ini kelihatannya dia memang udah di grooming gitu loh sama si mertuanya, sama si, dalam konteks ini ibu mertuanya, karena bolak-balik tuh dibilang bahwa jadi dari sebelum menikah pun udah ditanya apakah kamu cukup baik untuk anakku dan gitu-gitulah ya. Jadi dia merasa bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk si pasangannya dan termasuk pada ibunya gitu. Dan kemudian juga keluar pernyataan bahwa ini juga menarik, selain itu si ibu ini juga selalu bilang bahwa anak laki-laki biar bagaimanapun adalah milik ibunya. Nah itu benar sih. Nah itu disebut. Itu sih benar, cuman maksudnya konteksnya apa? Artinya gini loh, bahwa anak laki-laki wajib, kalau dalam konteks, tapi dalam konteks agama yang kita tahu ya, itu wajib mengurus ibunya. Oke, tapi ngurus ibu dalam konteks apa nih gitu? Dan apakah pasangannya ini, cuman kita juga nggak ngerti deh secara hukumnya gimana, karena apakah si istrinya juga jadi harus bertanggung jawab terhadap utang ibunya yang diurus oleh si suaminya? Emang gitu? Harusnya sih enggak ya, harusnya ya, tapi nggak tahu deh, mungkin kalau ada kawan perempuan atau kawannya perempuan yang nonton kanal YouTube ini dan lebih paham, mungkin bisa tulis di kolom komen ya. Tapi yang sepengetahuan gue sih, apapun harta maupun utang yang terjadi di usia, di rentang waktu mereka menikah itu, ya harusnya jadi milik bersama, ya kan? Jadi gono gini lah gitu. Maksudnya jadi, kecuali ada perjanjian sebelum pernikahan ada prenup ya. Nah, tapi pun utang gitu loh. Tapi kalau dia udah punya utang sebelum nikah, ya itu bukan urusan pasangannya sih, perempuan maupun laki ya. Kecuali memang misalnya ada juga kasus, sebenarnya kasus narasumber kita sebenarnya, tapi nggak kita bahas bagian itunya. Jadi dia punya utang banyak banget selama dia ini perempuan single, belum pernah nikah, punya utang banyak banget, melibatkan bank, rentenir dan bla 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 gitulah, entah untuk apa. Kemudian dia pacaran, rencananya menikah. Waktu itu kan kita bilang kan sebaiknya dibicarain mengenai utang. Iya, disebut lah. Iya dong. Kalau memang si suaminya mau cover semua, atau membantu lah, itu nggak apa-apa, lebih baik gitu ya. Tapi kalau enggak, kan harus dibicarain di awal daripada jadi konflik. Dan nggak tahu deh sekarang akhirnya mereka jadi nikah atau enggak, itu juga nggak tahu. Nah, itu kan sebaiknya dibicarain. Dan itu bukan
bukan kewajiban atau tanggung jawab si pasangan yang dinikahi Iya. pada saat Iya. orang itu punya utang sih menurut gue ya. Ada ini kok, kalau ada seorang financial planner Benar. yang bilang bahwa pasangan yang mau menikah wajib untuk membicarakan uang yang berhubungan terutama yang berhubungan dengan utang. Itu setuju gue. Karena karena memang ketika kawin lo ngawinin semuanya gitu. Iya. Jadi jangan sampai lo kaget-kaget sendiri, lah kok ternyata ada utang segitu banyak. Kan kita juga pernah tuh ada narasumber kita juga yang tahu-tahu dia punya pinjol yang luar biasa gitu kan, pinjol yang luar biasa, dan itu dia narasumber awal-awal ya. Iya, dan dia jadi bingung kok jadi gue yang kena. Cuman pada saat itu sih kalau suaminya kan udah jadi suaminya pada saat dia pinjol kan, jadi ya mau nggak mau emang jadi urusan dia gitu. Walaupun suaminya kan menganggap bahwa gue udah memenuhi kewajiban gue untuk menghidupi lo setiap bulan, tapi ternyata uang itu adalah hasil dari pinjol lah, kira-kira gitu. Jadi serem banget. Nggak, cuma kalau yang kasus narasumber yang ini, dia merasa tertipu. Iya. Karena tiba-tiba abis nikah kayak diwajibkan untuk ikut serta karena dia kerja kan. Iya. Itu nggak beres sih sebenarnya. Mestinya nggak boleh. Mestinya nggak boleh. Nggak fair lah, nggak Iya, fair. Ya gitu deh. Ya itu jadi kayak jebakan Batman gak sih? Jadi maksudnya jangan-jangan si suaminya ya menjadi suzon kan. Jadi jangan-jangan suaminya nikahin dia karena ini kayaknya ini orang punya duit nih, kayaknya ini bisa bantuin gue nih, kayaknya nih bisa gitu. jadi. Ya karena dia kan memang kerja kan. Cuma kan jadi kayak kena jebakan Batman. Ya nggak sih? Ya gitu, kawan perempuan mungkin BI checking kayak orang bikin kartu kredit aja, BI checking kalau perlu. Ada tuh Teja tuh bilang, Teja tuh financial planner, dia tuh bilang itu buat siapapun yang mau menikah itu mesti BI checking pasangannya, jangan sampai kejadian sih, gitu. gue zaman sekarang ya. Zaman sekarang ya. Jadi kalau misalnya anaknya bucin, dia nggak mau BI checking, emak bapaknya BI checking. Coba dicekin deh tuh, yang punya akses ke teman-temannya gitu, yang akan bisa ngecekin kondisi keuangannya. Karena kadang-kadang simpel juga sih soal BI checking itu, kadang-kadang sesederhana lo matiin kartu kredit tapi terus lo nggak urus bener, jadi dia jalan terus. Iya, kayak kasus gue dulu gitu. Jadi dia jalan terus. Gue merasa udah mati, tiba-tiba ada tagihan-tagihan kan yang waktu itu kan. Jadi tagihan, padahal kan maksudnya gue udah beresin kok, ternyata nggak lengkap beresinnya. Betul. Gitu. Ya emang gitu sih. Baiknya kawan perempuan ya, siapapun ya, mau cowok apa cewek. Tapi karena ini podcast tentang pernikahan dan perempuan, kami mengingatkan sebaiknya sebelum menikah segala hal yang ada hubungannya dengan finansial dibahas tuntas. Iya, diberesin. Tanya yang detail, punya utang apa enggak. Terus kalau emang punya utang, gimana cara penyelesaiannya? Maksudnya jangan terus ikut keeret-eretan. Utangnya juga buat apa gitu kan? Perlu tahu gitu kan? Baiknya sih gitu sih. Dan nggak perlu nggak enak, nggak perlu, karena lu mau kawin loh. Lu mau kawin nggak perlu nggak enak, harus tahu. Bahkan lo harus tahu lu gajinya berapa. Bener-bener sebuka-bukaan itu gitu. Bener. Karena kalau gue ya, nggak tahu yang lain, kalau suami istri tuh lo betul-betul harus tahu bank account masing-masing dan bank account bersama, jumlahnya berapa, gaji suami terutama, ya istrinya juga kalau mau open itu lebih baik. Itu wajib sih. Ya kan hidup bareng. Iya, kan lo kayak bikin perusahaan bareng, ngerti nggak sih? Kalau lo dari awal aja udah ada yang ditutup-tutupin, lo sama aja kayak korupsi nggak sih? Gitu loh maksudnya. Kalau nggak ada duit, lo kan nggak bisa jalan juga tuh. Betul. Berduaan mau ngapain? Gitu ya kawan perempuan. Ya jangan sampai jadi kayak narasumber kami yang akhirnya jadi kayak merasa tertipu. Akhirnya jadi pernikahannya nggak bahagia, baru nikah mau cerai. Iya, makanya. Gitu, ya. Jadi menikahlah karena ingin menikah dan menjalani hidup bersama, bukan dengan pikiran ntar kalau udah nggak cocok juga cerai. Jangan ada pikiran itu. Buat apa? Jangan ya. Yang penting mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye bye.